Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya ya teman-teman. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan gitu ya, netizen yang merujak gitu ya, mengkritik keras Prof. Din Syamsuddin gitu karena mendorong bahkan terkesan memprovokasi demo pada 19 Maret, yaitu berarti hari ini gitu ya teman-teman. Saya sendiri sih punya pandangan ya, pandangan tersendiri, tapi lebih baik kita simak dulu bagaimana kritikan netizen pada Profesor Din Syamsuddin ini. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Bapak Din Syamsuddin yang terhormat, ini bulan puasa loh Pak. Kenapa sih masih aja ngajak demo? Bapak nggak kasihan? Nggak kasihan sama warga yang lagi puasa itu Bapak ajak demo? Nggak kasihan Bapak, Pak? Jangan demi kepentingan pribadi Bapak membuat orang-orang capek ya gitu loh, lelah. Apalagi nih bulan puasa Pak. Mending banyak-banyakin ibadah, ya kan? Daripada Bapak mengajak demo turun ke jalan, nanti ibu-ibu atau siapa gitu yang Bapak ajak itu, lebih baik dia nyiapin ini Pak buat buka puasa di rumahnya masing-masing. Lebih baik Bapak ajak tadarusan. Lebih baik Bapak ajak hal-hal baik lah gitu, daripada ayo kita demo besar-besaran. Ngapain sih Pak? Ya saatnya kalah. Kalau Bapak kan ahli agama ya, setahu aku, kalau apa aku salah ya, Bapak kan ahli agama. Bapak nggak percaya sama keputusan Allah yang dipilih, yang ditunjuk saat sekarang ini melalui rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu udah 3 kali Pak perjuangannya, jadi wajar lah, wajar dia menang saat sekarang ini gitu loh. Bapak nggak percaya itu Pak, nggak percaya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah Pak, daripada capek-capek turun ke jalan, bikin macet, bikin riwah jalanan. Kami yang driver online ini Pak yang tersiksa. Jalan sono tutup, jalan sini tutup, sono macet, sini macet, ongkos nggak seberapa. Bapak mah enak-enakan, dapat bayaran atau apa? Ya, untuk warga masyarakat Indonesia juga mohon jangan mau ngikut demo apalagi bulan puasa. Lebih baik tadarusan, lebih baik banyakin ibadah. Udah nggak bener ini, pemuka agama atau apa sih Bapak ini, kalau nggak salah ketua ini kan, ketua Muhammadiyah ya kalau aku nggak salah ya. Udah nggak bener ya. Nggak ada itu yang merusak negara ini Pak, nggak ada. Cuman kalian nggak siap kalah aja. Banyak itu kebaikan Pak Jokowi itu banyak banget. Keberhasilan beliau tuh banyak banget Bapak. Ya Allah, kok Bapak menutup mata, menutup telinga, menutup hati Bapak untuk hal itu? Mana Bapak ngajak makzulin, ntar bulan 10 juga selesai tugas beliau Pak. Kok nggak tega, nggak ini banget, nggak tahan banget gitu. Bapak pun kalau jadi presiden belum tentu sehebat dia Pak, belum tentu sehebat Pak Jokowi. Nah 5 tahun yang akan datang, ya Bapak calonin diri Bapak, kita lihat ada nggak pemilih Bapak. Oke, kita lihat gitu. Jangan cuman berkoar-koar inilah itulah. Oke Bapak ya, Bapak itu orang terhormat, jadilah orang terhormat yang sebenarnya. Jangan merusak diri Bapak sendiri. Contohnya aku nih, yang tadinya salut ngelihat Bapak, tiba-tiba Bapak mengajak demo gitu, aku jadi nggak salut. Berarti kan Bapak merusak diri Bapak sendiri, ya kan? Salam waras Pak, salam NKRI, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Bapak selalu sehat walafiat. Sadarlah, ini semua udah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Pak? Ya, saya sendiri tidak sepenuhnya sepakat ya bahwa demo itu buruk. Banyak undang-undang lolos padahal sudah didemo oleh mahasiswa contohnya. Itu seperti undang-undang yang dianggap melemahkan KPK dan faktanya memang terkesannya memang begitu. KPK jadi lemah karena tidak lagi ad hoc ya dan tidak lagi independen gitu ya. Dan undang-undang Omnibus Law kalau tidak salah waktu itu juga yang didemo tapi akhirnya lolos gitu. Di demo saja diberi tekanan secara sosial, kadang-kadang pemerintah ini tidak mendengarkan gitu ya. Jadi menurut saya ada pentingnya
ya demo secara tertib gitu ya, tekanan sosial itu ada pentingnya menurut saya gitu, untuk menyeimbangkan gitu ya, sesuatu yang tidak diawasi bisa jadi kebablasan sih kalau menurut saya. Jadi, dalam hal ini ya perlu juga sih menurut saya ada semacam perbaikan lah dari tuntutan-tuntutan ini, aspirasinya diserap apa, dan dijadikan bahan evaluasi, ke depannya sih kalau menurut saya ya, teman-teman. Kita lanjut ya. 19 Maret 2024. 19 Maret 2024, Dim Samsudin ini mengajak Anda semuanya untuk berdemo. Jangan mau Anda hanya diadu domba. Ingat, Lebaran sebentar lagi. Nanti salah ngomong, nanti salah bertindak, nanti salah melakukan pengerusakan umum, sampai bisa dicekel polisi. Ojo gelem dihapusi karo Din Samsudin. Jangan mau, Lebaran sebentar lagi. Ya, sing pinter dikit. Ben bengok-bengok ben Din Samsudin wae. Ingat sahabat-sahabatku, sebentar lagi Lebaran. Ojo gelem diadu domba. Ya ada benarnya juga ya, tapi jangan mau dijadikan pion, demo, teman-teman diprovokasi di garis terdepan, melakukan provokasi, pengerusakan yang ada hukumnya gitu teman-teman, yang membuat teman-teman itu menjadi tersangka di penjara sebentar lagi Lebaran, momen yang indah untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi tetaplah bijaksana, tetaplah arif ya teman-teman, jangan sampai dimanfaatkan gitu ya teman-teman, dimanfaatkan oleh situasi gitu ya teman-teman. Jokowi adalah iblis yang berbentuk manusia. Itu kata si Novi Buli, anak kemarin sore. Tahu apa kamu? Sama seperti yang lain yang bisanya cuma menghujat, menghina, dan merendahkan Pak Jokowi. Emang dosa apa Pak Jokowi sama kalian? Emang kalian dirugikan apa? Justru yang terjadi sekarang, banyak manusia yang berhati iblis seperti kalian. Tidak ada sopan santunnya sama sekali, tidak ada hati empati sama sekali. Minimal dari mulutmu ucap terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah sekian tahun berjuang bagaimana memajukan bangsa Indonesia. Kamu tahu tidak, negara kita ini ya terbebas dari krisis pada saat kita dihantam habis-habisan COVID, perang Ukraina. Yang lainnya negara itu sudah porak-poranda ekonominya, kita masih bisa stabil walaupun tertatih-tatih. Itu perjuangan beliau bersama dengan menteri-menterinya. Kalian di luar sana hanya bisa teriak-teriak. Itu yang buat negara ini makin gaduh kacau. Minimal kalau kalian orang beragama, kamu orang beriman, tidak bisakah keluar dari mulut kalian untuk mengucapkan terima kasih, ucap syukur atas semua ini? Ini semuanya itu adalah berkat dari Allah, tahu nggak? Kalau kalian cuma bisa mencaci maki, namanya kamu orang yang tidak bisa berucap syukur, orang kufur nikmat, dosa, tahu nggak? Umpat yang curang dan brutal. Aduh, kalah mah kalah aja, ya ampun. Suara 24% berisik banget. Kan jelas di TPS itu ada saksi, semua para paslon tuh, dan tim-tim partainya. Di situ ada saksi, jelas. Coba tanyakan tuh udah saksinya gimana suara-suaranya. Suara cuma 24%, 16% ingin banget jadi presiden. Terus apa kabar dengan yang nilainya 58%? Oh. Heran aku. Legowo, akui kekalahan. Semua itu di tangan rakyat, pemilihan. Kalau curang tinggal dilaporkan, bukti video, foto gitu loh. Enggak tolak curang. Buktinya dilaporkan gitu loh. Ampun dah. Pemilu udah selesai. Pak Prabowo 58%, Pak Ganjar 16%, Pak Anies 24% gitu loh. Udah jelas rakyat akan memilih siapa. Oke? Makanya jangan menilai orang tuh rendah, mencaci maki.
Rakyat sekarang pinter, mana yang ikhlas untuk memimpin, mana yang sudah kaya, mana yang mau pingin kaya gitu loh. Oke? Salam waras. Tetap Prabowo presiden, oke? Mau teriak curang, curang, curang gak akan merubah pemilu. Kalau ingin dirubah, tanggung uangnya, diulang lagi pemilu no. Biayain pemilu ulang. Gitu loh. Teriak, teriak, teriak. Sama aja tuh mencoreng agama tuh. Ya itu ya teman-teman, gimana nih menurut teman-teman? Setuju dengan aksi demo 19 Maret yang didorong oleh Profesor Din Samsudin, atau setuju dengan netizen yang merujak pendapat tentang demo 19 Maret ini ya teman-teman? Kalau saya pribadi sih sebenarnya demo itu sebenarnya ada perlunya kalau memang aspirasinya wajib disampaikan gitu ya teman, tapi jangan sampai anarkis ya teman-teman. Dan kalau memang gitu ya tuntutannya tidak jelas ya tidak usah demo juga gitu. Karena apa? DPR pun tidak melakukan apa-apa toh, misalnya perihal hak angket ya kan, tidak ada aksi nyata juga. Jadi jangan mau rakyat didorong-dorong gitu kalau menurut saya, karena yang paling ideal itu menurut saya hak angket, karena itu konstitusional. Apa sih salahnya kalau kita mempertanyakan kenapa servernya misalnya di Alibaba gitu ya, kenapa misalnya bansos dilakukan sebelum pencoblosan, tapi setelah pencoblosan kok sepi? Nah kan masa sih nggak boleh nanya begitu doang ke pemerintah, ke penyelenggara pemilu? Jadi kan sebenarnya paling ideal itu adalah hak angket. Karena kita di situ mau berdialog, mau berdiskusi, mau mencari jawaban. Nah, tapi sejauh ini kan DPR main aman saja juga gitu. Jadi menurut saya rakyat jangan mau jadi pion, rakyat jangan mau jadi apa ya, jadi terprovokasi mengorbankan kehidupan pribadinya gitu ya. Kita punya DPR dan DPR-nya tidak melakukan sesuatu yang konstitusional, kenapa kita harus melakukan aksi-aksi yang inkonstitusional dan merugikan diri sendiri? Jadi harus seimbang ya teman-teman, kita punya kehidupan juga kan, jangan mau diprovokasi sementara wakil kita juga tidak mau juga kan menindaklanjuti aspirasi kita, aspirasi masyarakat gitu ya teman-teman. Jadi saya pikir ada apa ya, harus bijaksana juga ya menanggapi hal ini, jangan mudah terprovokasi gitu ya teman-teman. Itu aja teman-teman video kali ini, salam damai, sampai jumpa di video saya selanjutnya.